kasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Sungguh suatu kehormatan buat kita boleh datang di rumah Tuhan. Amin. Tuhan ada di sini. Berapa banyak yang percaya Tuhan ada di sini? Amin. Ini rumah Tuhan. Mari kita datang dengan sungguh, kita memuji dengan sungguh, beri yang terbaik buat Tuhan kita. Siap memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan ibadah hari ini hanya dalam tangan-Mu. Kami minta pengurapan double porsi kepada kami Tuhan. Kami minta Tuhan melawat kami di dalam nama Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Suatu kehormatan yang luar biasa kami boleh datang di dalam tahta-Mu yang kudus. Kami mau masuk, kami mau tenggelam ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan pujian yang terbaik. Karena kami tahu di saat kami meninggikan Engkau turun tangan bagi kami. Dan setiap pujian ada kuasa di dalam pujian yang kami naikkan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji, menyembah Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Mari menyembah Tuhan. Kiralapaya syakatapaya syakatapaya syakataparapaya bu. Iralapaya syakataparapaya syakataparaya sikaralapaya syakaralapaya. Haleluya. Sungguh indah hidup bersama-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci. Dia sahabat kita dan Dia dekat. Rasakan Bapak Ibu. Ya, kasih yang sempurna. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia. Engkau berharga bagi kami. Amin. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Pujikan dengan sungguh bahwa Dia sungguh indah bagi hidupmu. Terima kasih ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat.
Raya Yesuku, oh Raya Yesus Allah Mahataramaya, Yesus adalah Tuhanku. Ayaku ritiki karanta raya sakata ya mo, hikaraya sakata baraya sikiri. Yesus, ikalabaya kuriki. Nama yang besar, nama yang luar biasa. Oh Yesus, nama Yesus yang sanggup, nama Yesus yang sanggup. Oh ya karaya kata ya, oh ya shikiralabaya syaka syukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap bersyukur memiliki Bapa yang baik. Terima kasih Engkau sudah datang di dalam kehidupan kami, selalu menyegarkan hidup kami, selalu menuntun setiap langkah kami. Oh, bahkan kami tidak mengetahui apa jalan yang di depan kami, tapi Tuhan Kau sudah menyediakan jalan yang terbaik buat setiap kami. Amin. Haleluya. Shikaralala ya syakata payaho. Ku bersyukur Bapa. Naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan kita. Amin. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Thank you Lord, thank you. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami nyatakan syukur kami, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih ya
Engkau berikan pagi hari ini. Kami mengucap syukur selalu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tak tertandingi? Haleluya. Dia sudah membuat hidup Anda berharga hari ini. Amin. Kita bangkit berdiri, kita sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Pujian itu menyegarkan jiwa kita. Amin. Haleluya. Tidak ada yang dapat kita bandingkan. Perbuatannya yang heran, kerajaannya sungguh besar. Haleluya. Dia mengelilingi hidupku. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat?
Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita, dahsyat, kita sudah menang hari ini, amin, haleluya. Terima kasih ya Bapa, sungguh sempurna kasih setiamu bagi setiap kami, melebihi dari Bapa di dunia ini, melebihi dari seorang ibu, melebihi dari suami kami, melebihi dari anak-anak kami. Tak terbatas kuasa-Mu, sebab janji-Mu kepada kami yang selalu nyata, itulah bukti bahwa kasih setiamu bagi kami dan pengorbananmu yang tak ternilai Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiasa kata paya sakata paya korea sikiri pikayaku.
dari Bapa di dunia. Engkau menjaga, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, lebih dari yang dunia tawarkan. Engkau memberi yang terbaik Tuhan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Engkau mengasihiku, Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku. Kira apa ya syakat apa ya, dengan kasih yang sempurna, Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Terima kasih, terima kasih. Lebih dari Bapa di dunia. Amin. Kau menjaga hidupku ya Allah. Terima kasih Bapa. Sekalipun tak seorang ibu, Engkau tak perlu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, lebih dari yang dunia tawarkan. Terima kasih ya Bapa. Ya, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah
Haleluya. 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 Syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Engkau perbuat di atas kayu salib untuk menebus hidup kami ya Tuhan. Oh Tuhan, itu sungguh sangat berharga. Di luar dari apa yang bisa kami mengerti ya Tuhan. Kami hanya dapat mengucap syukur senantiasa. Setiap kali kami mengingat-ingat akan kebaikan dan pengorbanan-Mu. Sungguh cinta yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan, berbicara kepada kami, jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara. Jangan lupa hari Jumat adalah peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, semua hari itu adalah sama, Senin sampai Sabtu, balik lagi Senin sampai Minggu. Tapi peristiwa yang terjadi dalam hari-hari tertentu itu yang hebat. Dan bagi saya kematian Tuhan Yesus itu adalah sangat luar biasa. Amin. Itu melebihi hari ulang tahun saya. Itu melebihi hari pernikahan saya. Saya nggak ingat saya menikah harinya apa. Tapi hari kematian Yesus itu saya kuduskan di dalam hati saya. Itu bagi saya sangat sakral. Hari ketika Yesus menyerahkan nyawanya untuk membayar hidup saya. Ada hari-hari semua tentang Yesus bagi saya itu adalah penting. Hari ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu juga hebat sekali bagi saya. Dan bagi gereja ini saya sudah melihat terakhir dua peristiwa hebat terjadi pada saat peringatan hari kebangkitan Yesus. Yang pertama waktu ada orang kejepit saraf. Sampai harus dioperasi, beberapa dokter semua mengatakan operasi. Lalu kita doakan bersama-sama di hari kebangkitan, dia sembuh sampai hari ini. Dan yang terakhir adalah ketika kita bermaksud untuk membeli tanah di depan, kita berdoa di hari kebangkitan. Itu hari kebangkitan. Dan hari Selasanya utusan yang punya tanah itu datang ke gereja menemui kami. Dan saya yakin bahwa hari Senin sampai Minggu, baleni meneh, Senin sampai Minggu, itu semua sama. Tapi peristiwa yang terjadi dalam sebuah hari, itu yang penting. Dan hari kematian Tuhan Yesus itu sangat penting. Melebihi semua hari dalam hidup saya dan hidup saudara. Hari ketika Yesus membayar hidup saudara. Hari ini saya berbicara dan jangan lupa pada hari Jumat itu cuma satu kali saja. Saya bicara tentang cinta sejati. Apakah ada di dalam dunia ini? Ya, kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah sekarang ini menurut saya ini kesimpulan Alkitab ini. Alkitab itu adalah love story. Kisah cinta dari Tuhan semesta alam. Ini kisah cinta, buku tentang kisah cintanya Tuhan. Tuhan jatuh cinta kepada saudara dan saya. Dari Kejadian sampai di Wahyu. Semuanya bicara, kalau jadi film asik banget ya. Tentang seorang pria yang istimewa jatuh cinta kepada seorang perempuan yang sebetulnya tidak layak, yang cacat celah, yang berdosa, yang tercela, yang najis.
Dan ia memberikan cintanya terus menerus, tetapi perempuan itu terus saja mengkhianati, berselingkuh, terus berselingkuh. Tapi ini pria tetap mencintai. Nah itu cerita Alkitab tuh kayak gitu saudara. Ya, amin ya, tentang Tuhan sangat mencintai orang berdosa. Pun keadaan kita, ia mencintai kita. What are you feel? Saudara merasa bahagia? Amin. Wah, cinta itu saudara ya. Ada orang pernah cerita ke saya bahwa cerita ini adalah cerita pribadi. Di mana dia cerita bahwa mereka bahkan pernah dalam hidupnya bisa membeli pesawat pribadi. Orang ini sudah meninggal dunia. Dan kemudian anaknya 3, meninggal 1, meninggal 2, tinggal 1. Lalu anaknya menikah dan si bapak ngomong ke istrinya, kita sudah nggak ada apa-apa lagi ya. Artinya bahwa kita nggak punya seseorang yang lain ya. Berbahagialah saudara bahwa saudara mempunyai satu pribadi yang tetap setia di sisi saudara. Cinta saudara, come on, amin. Dia bahkan nggak mau tinggal serumah dengan saudara, nggak mau. Tapi mau tinggal di dalam saudara, kasih tepuk tangan untuk saudara. Nggak mau serumah, mau tinggal di dalam saudara. Menyatu dengan diri saudara, oke. Saudara, saya punya 2 cerita. Cerita yang pertama ini dari video. Videonya saya tidak bisa menayangkan karena video ini pun bukan dalam bahasa kita. Juga bukan bahasa Inggris karena saya tidak mengerti bahasanya apa. Seperti bahasa Jerman atau mungkin bahasa roh, saya nggak tahu ya, nggak jelas. Jadi saya cerita saja. Sepasang pria dan wanita, entahkah mereka menikah, entahkah mereka hidup serumah. Mereka hidup serumah. Di sebuah apartemen, lantainya mungkin 4 atau 5, agak tinggi ya. Lalu kemudian satu hari pria ini pulang pagi-pagi. Tapi istrinya marah luar biasa, tidak jelas marahnya apa. Mungkin suaminya pulang terlalu, tiap hari pulang pagi kali. Dan nampaknya pria ini adalah seorang musisi ya. Nah dia pulang pagi dan waktu dia datang dia belum ngapa-ngapain, belum masuk rumah. Jadi itu apartemen, dia lihat pria itu datang dan dia marah besar dari atas. Dia buangin semua yang berhubungan dengan pria ini. Baju-bajunya, koper-kopernya, semua dibuang, dibalangi satu-satu. Terakhir dia angkat itu tempat taruh gitar itu apa namanya? Kotak untuk gitar. Namanya apa sih? Aku nggak tahu namanya. Besar sekali dia angkat sampai kelelahan, lalu dia buang itu dari jendela apartemennya. Begitu jatuh plek kebuka, isinya duit semua. Masya Allah. Langsung saudara, ini si cewek dia langsung begitu lihat itu uang, shock dia. Langsung pria itu ngumpulin uangnya sambil mikul gitarnya jalan. Sing wedok teriak, woi. Sudah tahu pesannya itu apa? Dia bilang jangan pergi ya. Itu loh duit itu. Apakah itu cinta sejati? No, ada uang abang sayang. Gak ada uang abang melayang. Ya, abang hampa. Punya uang, good boy. Tidak punya uang, goodbye. Jadi cerita yang lain adalah tentang seorang ibu. Bukan ibu saja, ibu dan bapak melayani di satu gereja. Seorang ibu adalah pianis dan bapaknya adalah diaken atau majelis gereja begitu. Tapi anaknya nakal luar biasa. Anaknya itu sudah berurusan dengan hukum berkali-kali karena mencuri, karena judi, karena narkoba. Dan orang tuanya tuh sudah jual apa-apa untuk nebus nih anak. Jual rumah jual semua. Hartanya dijual sampai habis-habisan untuk anak. Satu hari seorang teman dari ibu ini menasihati dia. Ngapain lagi dipikir anak macam begitu. Usir sudah. Hilang-hilang dok siji. Nah ini doke mong siji ya. Doke siji. Mengapa kamu masih ngopeni anak merusal kayak gitu? Lalu mamanya bilangin, sebab dia adalah anakku. Sangat romantis, sangat luar biasa. Dan kita sering mendengar bahwa kasih ibu itu adalah seperti yang kita nyanyikan. Kau mengasihiku ya, selalu menyambutku. Benar ya? Ada orang yang kehilangan ibunya mati karena COVID. Dan dia bilang aku gak punya ibu, di mana bisa beli ibu, aku mau beli ibu, belinya di mana ya? Karena dia kehilangan ibu ya. Kita mungkin mengatakan seorang ibu itu cintanya sangat luar biasa. Tapi apakah true love, apakah itu cinta sejati?
Kalau itu cinta sejati, kena apa kalau misalkan anak itu tidak berbakti kepada orang tua, lalu kita ngomong anak tidak berbakti kepada orang tua. Pernah dengar enggak? Tetangga saudara yang ngomong. Pernah dengar? Anak itu tidak berbakti. Anak itu murtad. Anak itu tidak tahu diuntung. Pernah dengar apa? Pernah? Oh, di cerita film saja ya. Kenyataannya begitu. Jadi sampai di sini apakah cinta seorang mama masih bisa dianggap true love? Menurut saya enggak. Itu pun bersyarat. Cinta sejati di alam nyata itu tidak ada. Jangan terlalu banyak berharap. Pernah ada kejadian pasangan calon pengantin naik bis dari Jakarta tujuan ke Bandung. Itu banyak tahun yang lalu, zaman kita masih baca berita dari TV dan koran. Ini di koran. Lalu Kramat Jati, bis Kramat Jati saya masih ingat ya. Kalau saya mati, saudara bisa dapat, saya punya clipping surat kabar termasuk di dalamnya. Itu warisan loh ya. Punya banyak catatan khotbah termasuk clipping koran ya. Bis Kramat Jati terbakar. Mereka pegangan tangan berusaha turun dari pintu yang sesak. Yang pria sudah turun sampai di pintu. Yang perempuan mereka masih tarik-tarian seperti ini. Masih tarik-tarian. Lalu akhirnya daripada mati berdua, lepas daripada ikut mati. Gak ada ceritanya sehidup semati. Hah? Kalau ada cowok janji kita sehidup semati, jangan percaya. Hidup bersama mati dewe-dewe. Terus enggak tuh? Hidupnya bersama mati dewe-dewe ya, enggak ada mati bersama. Hidup dan mati bersama tuh enggak ada. Jadi cintanya manusia itu dalam istilah Yunaninya itu eros ya, antara perempuan dan laki-laki. Yang bisa jatuh cinta satu dengan yang lain. Namanya juga eros, sangat mudah mengalami erosi. Oke? Erosi Pak, erosi Bu ya, terkikis hari demi hari. Hanya cintanya Tuhan yang cinta sejati. Ya. Yang mencintai saudara walaupun biarpun pripun sampun, yang ada pun-punnya di belakang. Ia mencintai engkau walaupun engkau cacat celah, walaupun engkau penuh dosa. Ia mencintai engkau walaupun engkau memberontak melawannya. Ia tetap mencintai engkau. Itu kasih Allah. Dan tidak bisa dipahami. Yohanes 15 ayat 13. Baca 3. Tidak ada gak ada yang lain. Jadi kasih true love. Nanti kalau misalkan pasangan saudara ulang tahun, terus jangan saudara foto terus kasih caption cinta sejati saya ya. Lalu enggak. Cinta sejati saudara itu adalah Yesus Kristus. Kau cacat kayak apa? Sama, cintanya enggak berkurang. Amin. Sangat romantis ya. Dia mencintai engkau begitu rupa. Billy Graham mengatakan ada miliaran bintang di langit yang memancarkan keindahan cinta Tuhan. Tetapi Allah jatuh cinta kepada bumi yang rapuh yang telah memberontak melawan dia. Can you imagine? Miliaran bintang-bintang yang hebat-hebat, yang dahsyat. Begitu indah menceritakan tentang kebesaran dan keajaiban Tuhan. Saudara melihat dari teropong, saudara lihat keindahan alam semesta ini. Saudara berkata awesome, luar biasa, indah, menakjubkan. Tapi bintang-bintang yang hebat itu semakin besar, suatu bintang semakin besar masanya, semakin cepat menuju kepunahannya. Kenapa? Oleh karena
Yang saudara dan yang Tuhan cinta itu adalah saudara. Makanya bumi itu umurnya sampai 6.000 tahun. Belum selesai-selesai. Walaupun sudah compang-camping sana sini karena perang, karena tsunami, karena gempa. Sudah mengalami kerusakan di pojok-pojok bumi itu. Kalau bisa dilihat saudara, sudah rusak, sudah kering. Tapi belum musnah. Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa? Karena engkau ada di sana. Cuman segitu. Karena Tuhan mencintai engkau. Amin. Jadi awet saudaraku. Ya. Jadi cinta Tuhan itu tidak wajar bagi manusia. Artinya saudara dan saya tidak punya jenis cinta itu. Tetapi ketika saudara memiliki Yesus dalam hidup saudara. Alkitab mengatakan kasih Allah sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Saudara baru punya cinta jenis aneh, jenis ajaib macam begini. Saudara bisa mencintai seseorang walaupun dia melawan terhadap engkau. Saudara cinta dia walaupun dia hianati engkau berkali-kali. Bukan dengan cinta eros. Walaupun eros sudah erosi, tetapi kasih agape di dalam diri saudara selalu membuka dua tangan dan mencintai mereka. Itulah cinta kita. Jadi cinta sejati kita itu adalah Yesus Kristus. Saya mengutip apa yang ditulis oleh C.S. Lewis. Yesus mati untukmu secara pribadi seolah-olah hanya engkau satu-satunya manusia di bumi ini. Luar biasa kan, amin ya. Bahkan kalau ada cuma satu orang berdosa, itulah Sarah Anthony. Yesus tetap juga mati di salib untuk aku. Come on. Amin. Saudara tahu syaratnya untuk menikmati kasih Allah. Hanya ketika saudara dekat dengan seseorang, saudara akan tahu tentang kasih orang itu. Amin. Say yes. Saudara dekat dengan seseorang, saudara pergi makan dengan dia, saudara tidur dengan dia, pasangan saudara. Saudara bicara dengan dia. Dia ingat ulang tahun saudara. Dia belanjakan saudara. Lakimu kali ya, saudara akan ngerti dia mengasihimu atau tidak, betul? Halo? Halo, amin? Ibu-ibu akan mengerti suamimu mengasihi engkau apa tidak. Karena engkau adalah orang yang paling dekat dengan dia. Sampai di sini Bapak Ibu bisa menerima, amin? Kalimat ini, karena begitu besar kasih Allah. Kalau cuman karena besar kasih Allah. Tapi kata begitu itu menunjukkan suatu ukuran yang wow. Katakan semua wow. Itu ukurannya wow. Ukuran kasih Allah ketika ditambah kata begitu. Karena begitu besar. Itu artinya karena wow kasih Allah kepadamu sangat besar. Nah, saudara tahu bahwa seorang ibu itu ketika ia menderita sakit saat melahirkan anaknya, maka dikatakan bahwa wanita pada saat melahirkan mengalami rasa sakit sebesar 57 del, setara dengan dipatahkan 20 tulang secara serentak. Satu aja ampun, 20. Padahal umumnya badan manusia hanya bisa menanggung rasa sakit sampai 45 del. Yang pernah melahirkan tahu itu rasanya seperti apa. Itu amat mengerikan sekali, sakit sekali, sangat sakit luar biasa. Tapi walaupun begitu, kalau misalkan seorang istri melahirkan dan melahirkannya susah, dan dokter mengatakan kepada bapaknya, Pak, kami sudah berusaha, kira-kira bapak dan keluarga milih anaknya apa milih ibunya? Hai bapak-bapak, engkau milih siapa? Hah? Anaknya. Halo bapak-bapak, saya nggak percaya Bu. Saya percaya bapak-bapak yang waras akan milih ibunya hidup. Jangan bilang semuanya, karena ceritanya begini. Kalau ini anak hidup, ibunya mati, siapa yang netein? Ini sakitnya di atas 57 del.
Bapak nggak bisa mimii anaknya. Kalau bapak ngopeni ini bayi, imut-imut ini, siapa ngurusi pekerjaan? Benar enggak? Jadi pilihan itu adalah logis ketika seorang bapak memilih istrinya saja yang hidup. Sebab kalau istrinya enggak ada, kan mulai dari awal lagi kan, nyari lagi toh. Ya, halo? Ya, sudah sampai di situ. Ya, tapi ngakui gitu loh Pak. Gitu aja nggak mau ngakui, bener lah Pak. Wes, karena kan semua belum mengalami. Tapi kalau mengalami terus ingat, ya aku ingat cerita besar. Sekarang aku mau milih istriku aja deh ya. Saudara mau ngomong lagi milih semuanya, itu bukan pilihan namanya ya. Oke, nah saudara pada tahun-tahun awal saya masih hidup di daerah Meriwis. Jadi gereja ini mulai didirikan 97 ya. Jadi tahun-tahun saya masih di Meriwis itu masih lama sekali. Sudah lebih dari 20 tahun. Ini adalah sebuah film ya, sebetulnya ini adalah novel yang ditulis oleh pria yang tadi saya taruh namanya di sana ya. C.S. Lewis menulis novel itu ada 7 serinya. Tapi dari 7 seri itu ada 2 yang sudah difilmkan, termasuk yang saya mau cerita yang sudah difilmkan. Pada waktu saya nonton film itu di TV tapi ya bukan di bioskop, di TV. Nah waktu saya lihat video itu saya itu agak curiga. Saya berpikir ini kayak videonya kok rohani sekali ya. Nah tapi cuman berhenti di situ. Lalu waktu saya mempersiapkan khotbah ini tiba-tiba bayangkan 20-an tahun yang lalu saya nonton film itu di TV. Saya tiba-tiba diingatkan tentang film ini. Ya judulnya adalah The Lion, singa, The Witch itu adalah tukang sihir, and the Wardrobe. Wardrobe itu adalah lemari pakaian yang difilmkan. Jadi ceritanya tentang 4 bersaudara namanya Edmund, Peter, Susan, dan Lucy. Ceritanya pada saat perang dunia, maka 4 bersaudara ini diungsikan ke rumah seorang profesor. Perhatikan ceritanya ya, karena cerita ini menurut saya adalah adaptasi. Saya sampai penasaran, saya cek tentang siapakah C.S. Lewis dan saya menemukan dia adalah teolog Kristen. Jadi banyak orang nonton film ini cukup terkenal tanpa mengetahui sebetulnya cerita ini sedang menceritakan sebuah kisah yang bersumber dari Alkitab. Nah, waktu mereka tinggal di sana, namanya juga anak-anak main ke sana kemari, kemudian menemukan lemari pakaian. Waktu si Lucy masuk dari lemari pakaian, ternyata dia menemukan sebuah, ini cerita fiksi ya, sebuah negeri namanya Narnia ya. Jadi novel-novel ini judulnya ada The Chronicles of Narnia. Narnia itu adalah sebuah negeri, sebuah ya negara. Lalu mulailah petualangan mereka. Negeri Narnia itu berada di bawah kutuk dan dikuasai oleh penyihir yang bernama Jardis. Jardis atau Jadis ya, Jardis mungkin Jardis. Nah, kemudian dikatakan di sana bahwa 4 bersaudara ini sebetulnya diincar oleh Jardis untuk dibunuh. Karena ada kisah yang dipercayai turun-temurun bahwa akan muncul 4 keturunan, 2 putra Adam dan 2 putri Hawa yang akan menjadi raja di Narnia itu. Akhirnya kan si Jardis ini berusaha untuk membunuh 4 orang ini. Mereka berperang, mereka kalah, akhirnya mereka pergi meminta tolong kepada Aslan yang tidak lain adalah seekor singa. Aslannya sepakat, Aslannya berperang dengan Jardis, tapi Aslan mati. Mati di atas satu batu, meja batu. Lucy dan Susan menangisi kematian Aslan. Lalu Peter dan Edmund pergi untuk menolong negeri Narnia yang semuanya sudah disihir jadi batu. Lalu secara ajaib tiba-tiba Aslan hidup kembali. Singa itu hidup kembali. Dan singa pergi bergabung dengan Peter, Edmund, Lucy dan Susan. Lalu Aslan ini menghembuskan nafasnya. Do you understand? Nafasnya
Lalu Jardis itu mati. Akhirnya negeri Narnia dipulihkan kembali. Dan 4 orang ini, Edmund, Peter, Susan, dan Lucy, dinobatkan menjadi putri dan putra, pangeran, menjadi raja dan menjadi ratu selama-lamanya. Demikianlah cerita tentang itu. Lalu apa yang saya puluhan tahun lalu nonton dan penasaran saja. Sebetulnya cerita Alkitab, waktu saya nonton, kok ceritanya mirip cerita Alkitab. Dan saya akhirnya menemukan setelah saya tahu siapa penulis novel ini, tidak lain adalah seorang ahli sastra dan seorang ahli teologi Kristen. Nah, dan cerita ini adalah sebuah adaptasi dari kisah Alkitab tentang apa? Bahwa sesungguhnya bumi ini karena dosa sudah ditaklukkan oleh iblis, dikuasai, sudah dikutuk, sudah terkutuk. Pada waktu Tuhan Allah berfirman, terkutuklah engkau. Maka seluruh bumi berada di bawah kutuk dan dikendalikan oleh si jahat, yaitu iblis. Lalu Aslan yang tidak lain adalah singa dari Yehuda. Katakan singa dari Yehuda. Kasih tepuk tangan untuk singa dari Yehuda. Yesus disebut sebagai singa dari Yehuda. Ketika singa dari Yehuda datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan setiap orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari kutuk, dibebaskan dari kematian, dibebaskan dari penderitaan, dibebaskan, bahkan melebihi itu, kita diangkat. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 12, kepada mereka yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Putra-putri raja sangat luar biasa. Bukan cuma dia membebaskan kita, tapi memberi kita kuasa sebagai anak-anak raja. Lihatlah diri saudara. Selalu saya ingin saudara melihat diri saudara. Anda bukan orang biasa. Amin. Di alam spiritual ini ada 2 kerajaan pasti. Sesuai rujukan Alkitab. Kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Betul? Dan saudara punya musuh. Dan musuh saudara bukan seperti polisi tidur. Yang cuman kau mau lewatin hati-hati ya. Permisi Pak, melewat kuburan permisi Pak. Lewat pohon angker permisi Pak. Jangan kencing di bawah pohon yang ada diselimuti kain. Jangan ya. Permisi mau pipis kebelet. Enggak. Musuh saudara bukan musuh polisi tidur itu. Tapi musuh yang aktif memerangi saudara. Dia sangat jahat. Dia melakukan semua yang dia ingin lakukan dengan bertujuan menghancurkan kehidupan saudara. Saya ingin saudara menyadari hal ini. Amin. Amin. Haleluya. Kalau saudara bisa menyadari kehadiran Roh Allah, saudara juga bisa mengetahui tentang kehadiran roh-roh jahat itu. Mereka ada, mereka real, mereka nyata. Tapi Yesus bangkit dan memberikan saudara kemenangan. Kasih tepuk tangan. Saudara harus pergunakan kemenangan saudara. Makanya kalau kita nyanyi, ku mau selalu bersyukur, itu benar ya. Inilah alasannya kita selalu bersyukur. Yesus mati untuk kita. Amin. Nah, orang percaya menerima kuasa. Kalimat yang kedua dari 1 ayat itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada 2 kebenaran di situ ya. Yang pertama, kalau Aslan tidak mati di atas table stone, meja batu tadi. 4 orang ini udah mati. Kalau Yesus tidak mati, kita semua ini mati. Dengar. Di alam spiritual, ada 2 kerajaan ini. Dan banyak orang Kristen gak menyadari. Tapi kalau saudara hidup di kaki Yesus, saudara akan tahu. Kalau hidup saudara dari kaki Yesus, saudara akan ngerti semua ini. Ya, tapi bukan karena saudara nggak mengerti terus engkau akan baik-baik saja. Aku memilih nggak ngerti, aku akan baik-baik. No, saudara sebaiknya mengerti.
Saya ceritakan kepada saudara ini bukan berdasarkan teori, tetapi berpuluh-puluh tahun saya sudah menghadapi banyak peperangan. Dan saya kasih tahu banyak sial, banyak kesusahan, banyak penderitaan, sakit penyakit, pertengkaran dalam keluarga, ketidakbahagiaan. Itu karena terjadi pertempuran di sana dan saudara kalah melulu. Karena apa? Karena gak melek, gak sadar siapa musuh saudara. Tapi begitu saudara sadar, saudara mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Say yes. Kalau hidup ini bukan tentang peperangan, Yesus Kristus melalui Rasul Paulus tidak memberikan kita perlengkapan senjata Allah. Emang buat apa perlengkapan senjata Allah? Buat foto, pasang status, terus captionnya healing movement atau healing moment atau apalah? Bukan. Tetapi karena hidup ini adalah peperangan. Mbak Ira, saya pengen engkau bersaksi. I'm so sorry. Sedikit saja, sedikit waktu saja. Kasih tepuk tangan supaya dia semangat. Saudara mungkin pernah nonton videonya yang saya bikin YouTube tentang Mbak Ira. Tapi kesaksiannya belakangan ini menunjukkan satu hal yang sangat luar biasa. Silakan bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan engkau. Karena saya yakin ada banyak orang yang sebetulnya terbelit hutang, terutama pinjol. Dan bagaimana dia bisa lepas dan bagaimana dia bisa mengalami berkat Tuhan. Ya. Kejadiannya di tahun 2019 yang lalu, kemudian bertemu sama Ibu Sarah, kemudian banyak hal yang sudah saya alami. Kuncinya cuman taat dan setia aja sih. Waktu itu sudah nggak ada harapan, rasanya mau bunuh diri ya Bu ya. Udah mau kemana-mana aja gitu. Tapi waktu itu Tuhan cuman bilang lewat Bu Sarah untuk tetap setia. Saya juga bingung, setia dari mana Tuhan dong. Aku aja udah nggak punya apa-apa gitu. Pada saat itu seperti itu. Tapi ya itulah yang kami alami. Kami tetap setia. Kami saat teduh kami connect dengan sumbernya, berdoa. Itu nggak cuman teori ya sebenarnya. Itu nggak cuman teori tapi faktanya kayak gitu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan kasih jalan buat kita itu. Terus tahun ini Tuhan genapi janjinya, ada dua hutang yang lunas. Terus Tuhan berikan berkat tambahan baru, kami bisa beli motor baru. Satu lagi. Puji Tuhan. Terima kasih Mbak Ira. Ya, dia sudah cerita di Komsel dan saya senang sekali tentang ceritanya. Nah itu sangat luar biasa. Saudara tahu bahwa termasuk di dalamnya keterikatan dengan hutang berabad-abad yang tidak bisa selesai. Anda harus mengerti peperangan rohani. Engkau harus berdiri dan menyuruh dia mundur dari hidup saya. Sudah selesai. Ambil otoritasmu dan lawan. Tuhan kasih kita kemenangan. Amin. Sudah bayangin ya. Wah, sungguh tidak bisa saya bayangkan, tapi itu luar biasa. Jadi saudaraku, ada dua pernyataan di sana yaitu tidak binasa. Karena Yesus maka kita tidak binasa. Artinya tanpa Yesus ya kita binasa. Tapi karena Yesus kita tidak binasa. Bukan saja tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin. Apakah itu seperti saya memberi sebuah permen? Itu bukan seperti itu. Apakah saya memberikan saudara segepok uang? Itu lebih dari itu saudara. Lebih, Tuhan tidak ciptakan uang, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh uang. Cuman itu aja, amin. Tuhan kasih saudara kekuatan, kemampuan, ability, mentality ability, kemampuan untuk berpikir, menalar, menemukan jalan keluar. Mungkin bukan Mbak Ira satu-satunya yang punya hutang. Yang ngaku mah Mbak Ira tapi yang gak ngaku banyak. Dan berputar-putar berabad-abad. Dari satu generasi turun ke generasi lain. Turun lagi. Wow, kenapa engkau tidak berdiri dan katakan selesai, berhenti. Saya mau hidup bebas hutang. Alkitab mengatakan engkau akan memberi pinjaman. Engkau tidak meminta pinjaman. Ketika saudara menyadari apa yang terjadi, peperangan rohani itu. Dan saudara berdiri dan saudara katakan sudah selesai. Yang pertama, kasih Allah. Kasih sejati, ia mencintai tanpa batas.
Yang kedua, ia memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kalimat tadi, supaya kamu jangan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita sudah kerja keras, kita semua kerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga, kebutuhan yang lain. Tetapi bagaimanapun kerasnya kita bekerja, berusaha, tetap ada kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi. Setuju? Contohnya apa? Keselamatan, gak bisa saudara penuhi. Saudara gak bisa penuhi itu. Keselamatan, pengampunan dosa. Gak bisa saudara mengampuni dosa saudara sendiri. Gak bisa. Damai sejahtera, sukacita, kuasa. Tadi pagi saya mengatakan kehormatan. Saudara dapat berdiri dan melayani Tuhan di atas itu. Kehormatan, amin ya. Saudara-saudara menerima kehormatan pada waktu Korah, Datan dan Abiram memberontak terhadap Musa. Saya ingat Musa ngomong satu hal. Musa bilangin kepada Korah, kepada teman-temannya. Cukupkah kehormatan yang kalian terima? Artinya apa? Korah dan rekan-rekannya itu menerima kehormatan untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara menerima kehormatan. Jagalah kehormatan. Jagalah kekudusan pelayanan itu. Hormatilah Tuhan. Saya bilang Tuhan saya terima kasih sudah 30 tahun Tuhan mempercayakan 1235 jemaat. Itu masih hidup semuanya orang, masih jalan-jalan, masih ke gereja, masih bisa dihubungi. Karena kami tidak memakai data yang lawas, selalu diupdate, selalu diupdate. Kami selalu ada yang pergi, ada yang datang, dan data itu real. Dan 30 tahun, tidakkah bagi saya luar biasa? Untuk merekanya saya tidak melakukan apa-apa. Mereka berharga, Yesus membayar mereka dengan darahnya. Dan Tuhan Yesus titipkan. Itu kehormatan. Kita melayani Tuhan itu kehormatan. Amin. Semua kita melayani Tuhan. Entah part time, full time, yang terpenting adalah full heart. Say yes. Mau full time, part time, bisa full time tapi enggak full heart. Tapi entah part time, full time, kita harus full heart. Enggak hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, kalah jauh saudara ya. Yang beliau kasih itu besar sekali. Beliau bayar, bahkan kita bisa seperti ini. Bisa makan, bisa bergerak, bisa kerja, bisa punya uang, bisa kesana kemari, bisa plesir, bisa berbagi. Semua juga adalah karena beliau memberikan kita ability, kemampuan. Yang kedua tentang kasih sejati adalah ia memenuhi yang gak bisa kita penuhi. Pengampunan dosa, hidup kekal, supaya kamu jangan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Supaya kamu jangan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saya mau cerita, sebetulnya bukan cerita, adalah sebuah video. Nah, saya akhirnya jadi penasaran tentang pria ini dan saya browsing tentang apa yang dia katakan dan luar biasa ya. Karena kata-kata itu mencerminkan pikiran seseorang dan pikiran-pikirannya sangat memberkati. Banyak sekali saya catat dari quotes-quotes dari beliau ini. Jika kita memiliki kerinduan yang tidak bisa dipenuhi oleh dunia, itu berarti kita diciptakan untuk sebuah dunia yang lain. Setuju saudara? Amin. Tidak semua kebutuhan dipenuhi di sini. Amin. Ya, kita masih sakit, kita masih lemah. Tidak semua, tetapi bersyukurlah Tuhan telah merencanakan langit baru dan bumi baru untuk kita. Cuman Bu Nancy aja yang amin. Amin. Wah, itu sangat luar biasa. Wow banget. Wow banget. Tuhan menyediakan untuk kita. Kalaupun tidak terpenuhi di sini, tidak apa-apa, tenang saja. Langit baru, bumi baru. Tapi yang lebih dahsyat dari itu adalah ia memberikan kita posisi sebagai anak. Ia memberikan kita kuasa. Saudara, kadang-kadang Mas Randy itu adalah admin di kantor BPD. Suka telepon saya dan meminta izin Bu untuk scanning tanda tangannya Ibu. Ya, tanda tangan saya nggak laku, tetapi kalau di sana laku untuk kalau ada misioneri, ya ada misioneri terbanyak itu ada di Jawa Tengah, ya misioneri dari negara. Nah kalau urusan dengan imigrasi maka BPD GSJA di Jawa Tengah ini punya bertanggung jawab sebagai yang memanggil, sebagai yang mengundang mereka
Dan tanda tangan itu berlaku, cuma sebuah tanda tangan di scan. Tapi tanda tangan itu enggak laku di sini, tapi laku di kantor imigrasi, laku di urusannya dengan pemerintah bagi misioneri-misioneri bangsa asing ini, itu laku saudara tanda tangannya ya. Saudara tahu kita ini bayangin dikasih sebuah nama yang bukan kita hasil catutan. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Kita boleh pakai nama itu. Kita sebut nama itu, setan-setan gemetar ketakutan. Kita usir setan itu demi nama Yesus, pergi. Dia pergi. Bukan karena kita hebat, tapi karena nama itu dikasih. Bukan nama catutan, tapi nama itu disertai kuasa, dikasihkan kepada saudara, dikasihkan kepada saya. Yang kalau kita mengucapkan nama itu, mujizat terjadi, terobosan terjadi, setan lari tunggang langgang karena nama itu. Jadi Tuhan memberikan kepada kita, Ia mencintai kita. Dan tidak membiarkan kita menghadapi peperangan itu sendiri. Ia melengkapi kita. Amin. Saudara, bagaimana keadaan saudara? Susah terus, sengsara terus, berantakan terus. Stop, bilang stop. Tuhan kasih saudara, Tuhan cinta saudara. Dia kasih senjata yang dahsyat di tangan saudara. Saudara terhubung dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, puasa, dan itu akan mengaktifkan firman Tuhan. Dalam senjata peperangan itu disebutkan pedang roh, yaitu firman. Masih di sini? Semua senjata itu adalah pertahanan, kecuali satu yang menyerang, adalah firman. Amin. Firman itu berkuasa saat saudara terhubung dengan firman yang hidup. Amin. Ya, amin. Ya. Jadi bukan catut-catut. Kalau hidupmu terhubung dengan sumber kuasa itu. Saudara ngomong A jadi A, B B, AB jadi AB. Benar? Pasti terjadi. Oke? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa, Tuhan sangat mencintai saudara. Dia sudah membuktikannya. Kata Billy Graham, love is not about feeling. Cinta itu bukan tentang sebuah perasaan. Perasaan suka, perasaan jatuh cinta. Tapi cinta itu about doing. Melakukan sesuatu. Amin. Cinta kita kepada Tuhan lebih sering tidak setulus yang kita rasakan. Rasanya berbunga-bunga tapi kenyataannya enggak segitu amat. Cuman dirasa. Tapi cinta menurut Billy Graham itu bukan tentang feeling. Itu tentang doing. Melakukan sesuatu. Haleluya, amin. Terhormatlah kita dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Terhormatlah kita melayani Tuhan. Terhormatlah kalian semua. Kalau bisa milih, saya pengen jadi Haso. Saya itu sampai rewangi belajar sama Mas Haso. Sekarang belum bisa. Saya rasanya kan lebih enak kalau main musik, nyanyi gitu ya. Senang. Tapi Tuhan kasihkan ke dia. Terhormatlah kalian dipilih dan melayani Tuhan. Jaga kehormatan itu. Oke? Hormati. Kuduskan Yesus dalam hidupmu. Kita nyanyi lagu ini. Kau mengasihiku. Kau mengasihiku. Lebih dari yang kuduga. Bahkan di saat tiada menyadarinya, kau
sangat mencintai saudara. Amin. Dan dia sudah melakukannya. Dia sudah memberinya. Dia memberi dirinya. Dia memenuhi apa yang kau gak bisa penuhi dalam hidupmu. Apa yang gak bisa? Masalahnya di mana sih? Aku kasihkan untukmu. Mau? Ambilan. Tuhan kasihkan untukmu. Engkau mencari yang lain. Pengen yang lain. Pikirannya selalu uang aja. Kayak aku minta uang aja deh. Tuhan kasih kuasa, kemampuan untuk mendapatkan apapun yang engkau butuhkan. Jangan pikir tentang uang. Tuhan kasih ability. Tapi ambil kuasa itu dan hajar musuh. Suruh pergi dari bisnis saya. Pergi dari pekerjaan saya. Pergi dari pelayanan saya. Pergi dari kesehatan saya, dari pernikahan saya. Mari kita siap untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kau membayar sangat mahal untuk memberikan kami ability untuk memenuhi apa yang kami gak bisa penuhi. Kami gak bisa mengampuni dosa kami. Kami juga gak bisa menyediakan keselamatan bagi kami. Kami mungkin berpikir bisa cari uang. Tapi kalau Tuhan gak kasih kuat, gak kasih hikmat, gak kasih jalan keluar, mana mungkin semua itu bisa terjadi. Bawa pikiran kami hanya kepadamu. Amin. Semua kehormatan yang Engkau beri untuk dapat berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Entah sebagai pendeta, sebagai pemusik, sebagai penyanyi, worship leader, sebagai pengurus yang lain, pemimpin kelompok sel, apapun partisipasi kami, sekecil apapun yang tidak dilihat mata, namun itu berharga. Amin. Karena kami mengasihi Engkau. Amin. Kasih Yesus. Mari yang siap untuk melayani perjamuan kudus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat
Tuhan. Pulihkanku. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, makanlah dalam nama Yesus. Tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang Yesus janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Berapa banyak yang ada sakit di tubuhnya? Saudara angkat tangan saudara. Saya juga ingin kita berdoa. Saya selalu percaya doa yang dilakukan secara korporat sangat besar kuasanya. 2 orang dari kamu sepakat. Saya ingin bersama-sama, saya ingin ingatkan saudara. Saudara lihatin bahwa senjata rohani itu semuanya untuk bersifat defensif, pertahanan. Cuma satu, menyerang, firman. Waktu saudara memakai semua perlindungan untuk perlindungan saudara, saudara lepaskan firman. Itu mujizat, itu tidak omong kosong. Saudara bilang A jadi A. Saya mau berdoa untuk saudara, jangan biarkan setan lebih lama mengganggu hidup keluarga saudara. Tidak ada bahagia, setiap bicara jadinya masalah, bertengkar terus. Jangan terlalu lama. Urusan hutang kita lepaskan, berkat Tuhan saudara dibebaskan. Saudara, firman Tuhan mengatakan kamu memiutangi, tapi kamu tidak minta hutang. Apakah engkau percaya? Susah deh Bu Sarah ya. Saudara percaya? Ini goalnya. Supaya kita semua jadi berkat. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku melepaskan kuasa darah Yesus mengalir di setiap tubuh yang sakit apapun penyakitnya. Jantung, paru-paru, liver, pankreas, empedu, sakit tumor, kanker, sakit pada usus besar, usus kecil, pencernaan, lambung, sakit artritis, persendian, darah tinggi, darah rendah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit keluar dari bait Allah dan merilis kesembuhan oleh darah dan bilur Yesus. Sembuh. Saat ini aku berdoa untuk semua kami yang tidak menyadari,
kami berada di bawah serangan roh-roh jahat yang telah mengacaukan hidup pernikahan kami, penuh masalah, penuh pertentangan, tidak ada damai sejahtera. Satu kata bisa jadi masalah, juga masalah hutang piutang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sudah cukup. Tuhan memberikan firman kepada kami bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia beri. Damai sejahtera Kristus yang menyebabkan ia pergi ke salib dengan tenang. Damai sejahtera itu turun atas kami. Dalam nama Yesus kami menolak, mematahkan semua kutuk hutang piutang, roh meminta-minta, kutuk kemiskinan. Kami memerintahkan semua tekanan ini nyala keluar dari kehidupan kami, keluarga kami, pernikahan kami, hubungan-hubungan kami, dan melepaskan sesuai firman-Mu bahwa Tuhan akan membuka perbendaharaannya yakni langit. Mencurahkan berkat ke atasmu sampai engkau berkelimpahan. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan menyertai engkau. Kehidupanmu terus naik dan tidak turun. Di dalam nama Yesus terjadi. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman. Ya Bapak Ibu, yang pertama adalah pada Jumat Agung, hari Jumat tanggal 7 kita akan memberikan persembahan di hari Jumat Agung untuk misi. Sebuah kehormatan untuk kita dapat berinvestasi untuk misi. Tolong dibagikan. Kemudian pengumuman berikutnya adalah perekrutan pelayan-pelayan mulai dari singer, multimedia, soundman, tamborin, lighting, dan lain-lain. Silakan mendaftarkan diri pada nomor kontak yang ada di bawah. Yang berikut adalah pasca sekolah minggu pada Minggu tanggal 9 April jam 8 pagi di Gereja Filipi, ruang belakang. Sini kali ya, ruang sini ya. Iya jam 8 ya. Ya mari bangkit berdiri saudara. Kita akan memberikan persembahan, maaf. Kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Dengan sukacita kami memberikan bagian ini, mempercayai Engkau dalam segala keadaan. Amin. Di dalam nama Yesus, amin. Allahku dahsyat, haleluya. Selatan, mari bangkit berdiri saudara. Dengan pujian
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah cinta kami, Engkaulah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah minggu ini Bapa. Amin. Kami bersyukur Bapa, Engkau memenuhi hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tidak melihat, namun hati kami percaya. Kami ingin mengucapkan Yesus segalanya bagi hidup kami. Amin. Yesus yang tak pernah padam mencintai kami apa adanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk negeri Indonesia, di mana kami dilahirkan ya Tuhan. Amin. Kami sungguh mencintai negeri ini Bapa. Amin. Bahwa negeri ini Tuhan lebih maju, lebih bangkit ya Bapa, untuk bergerak di dalam jalan-Mu. Tuhan, berkati pemerintah kami ini ya Bapa, Amin. agar seturut dengan kehendak-Mu. Amin, dalam nama Mereka yang tidak bertanggung jawab dengan pikiran mereka mementingkan diri sendiri ya Bapa. Tuhan nyatakan Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan keadilan ya Bapa. Tuhan ubahkan negeri ini Bapa menjadi negeri yang adil, makmur, sejahtera, sukacita ada di dalam Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa para rakyat-Mu di negeri ini ya Bapa. Kami butuh uluran tangan-Mu. Biarkanlah kami bersatu hati, boleh bertanggung jawab, bekerja ya Tuhan. Tuhan berikan kehidupan yang layak, pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari Bapa. Tuhan, kami percaya Bapa, Tuhan menggenapi janji-Mu, tak sekalipun Engkau ingkari Bapa. Biarlah negeri Indonesia ini Tuhan boleh bergerak maju Bapa. Ekonominya Tuhan topang ya Bapa, sehingga tidak ada yang terjadi kelaparan di negeri ini Bapa. Bahkan Tuhan menolong setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Indonesia ini penuh kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja ini ya Tuhan. Tambahkanlah jiwa-jiwa baru Tuhan, untuk bersama-sama beribadah dengan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja ini ya Tuhan, agar menyembah Tuhan dengan benar-benar, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab kuasa-Mu nyata bagi kami ya Bapa. Ajar kami kuat ya Tuhan, teguh ya Bapa. Berdasarkan kuasa-Mu kami boleh memerangi segala penguasa dan roh-roh jahat ya Bapa. Dan kami akan menang dan dibebaskan, dipulihkan, dibangkitkan, serta kepercayaan kami penuh kepada Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh dan berkemenangan setiap saat. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kau nyatakan kesetiaan-Mu Bapa. Kau nyatakan anugerah-Mu ya Bapa. Berkati anak-anakku di sini ya Bapa. Buka jalan-Mu, buka berkat-Mu ya Bapa. Amin. Tuhan, kami percaya Bapa, setiap apa yang kami serukan ya Bapa, Engkau menolongnya ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa menyebutkan satu persatu persoalan kami, permasalahan kami ya Bapa, namun kami percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan, masa depan yang baik, masa depan yang cerah, hanya untuk kemuliaan-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau membenahi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar kami boleh lebih bertanggung jawab untuk mengisi kehidupan kami ya Tuhan, agar kami boleh memanfaatkan waktu ini dengan sungguh-sungguh dan tidak menyia-nyiakan Bapa. Amin. Berkati juga tanah yang ada di depan gereja Bapa. Engkau Allah penyedia ya Bapa. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup. Dan berkati kebaktian Jumat Agung ke depan ya Bapa. Kami penyerahkan ya Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini Bapa. Kami ingin bersorak-sorai demi nama-Mu ya Bapa. I love you Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata
Amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat.